lebih apa namanya terakomodasi begitu. Bisa dilihat. Coba kita klik di sini. Ya. Kita klik, saya share dulu lagi ya. Nah, tampilannya begini Bapak Ibu. Ya, kalau pas di-share di sini ada type-nya di sini ada begini. Ini ya. Everyone in meeting ya dan yang lain. Ini jadi kita bisa mengarahkan pada orang tertentu. Tapi kalau kita mau bertanya secara umum ya, kita pilih yang everyone. Ya. Misalkan ya. Baik. Sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Suara saya ya. Ya, ini sudah. Baik, misalkan di sini kita mau bertanya sudah jelas ya suara saya misalkan ya. Nanti seperti ini. Nanti orang akan suara saya. Nah, itu di depan apa ya namanya monitor ya Bapak Ibu kan ada tulisannya itu sudah jelas suara saya gitu kan. Itu kan lebih komunikatif dan nanti nanti kalau diskusi betul atau rapat betul atau murid kita yang bertanya itu Bapak Ibu juga harus sering ngecek ini gitu loh. Ya kan? Ngecek di chat. Ya. Dan ini bisa dikirim file juga, Bu. Di sini ada pengiriman file ini ada. Ya. Nanti ini dari your komputer berarti ya. Ya, nanti kalau ngasih tugas ke anak-anaknya toh ini dengan cara seperti ini atau ngasih tugas ke teman-teman misalkan ya, misalkan rapat IGTKI misalkan atau rapat Impaudi ya. Nanti materinya bisa di-share di sini ini. Ya, ini kan langsung ngambil di komputer atau di laptop ya, ini ada. Jadi boleh diarahkan ke siapa. Jadi boleh tulis tangan sendiri ya namanya apa. Sama ini filenya, file yang mau dengan apa sharekan ya ke orang itu. Ya, ini ada di sini. Ya, ini nanti dipilih your komputer saja. Ini maksudnya dari komputer. Kalau di sini Microsoft OneDrive ini kalau kita menggunakan penyimpanan Maya itu, ya kita bisa registrasi di sini. Nanti kita bisa nyimpan di Maya. Maya itu di awang-awang. Termasuk yang kedua juga Google Drive ini menyimpan di awang-awang juga. Jadi nanti kita dengan adanya Microsoft OneDrive, Google Drive sama Box, ini kita nggak bisa beralasan lagi Bapak Ibu ya. Wah flash diskku ketinggalan gitu kan. Oh flash diskku ketinggalan ini. Nggak bisa. Kalau sudah data sudah panjenengan masukkan ke Microsoft OneDrive atau Google Drive atau Box, itu kemana-mana sudah bisa. Misalkan foto kita atau mungkin apa namanya istilahnya scan ijazah gitu ya atau scan SK gitu kan ya itu bisa itu Bapak Ibu dimasukkan ke sini. Jadi nanti di mana-mana kalau kita dibutuhkan itu sudah tinggal buka internet aja ya. Ya kalau pas rapat di mana lah. Sekarang rapat lokasinya pasti internetnya masih ada ya. Kalau nggak pakai kita biasanya pakai HP Bapak Ibu ya. HP kita aktifkan wifi-nya nanti kita istilahnya kan tethering ke laptop kalau hanya sebentar kan nggak apa-apa gitu ya. Biasanya saya begitu. Jadi kalau Pak ini persyaratannya rapat ini ngumpulin foto 3x4 4 lembar gitu ya. Ya. Nanti apa namanya bisa langsung kita buka Google Drive gitu ya. Langsung nanti di download pakai flash disk ya. Nanti di panitia kan ada printernya nyetak toh, ini Pak minta tolong cetak gitu sudah ya. Atau kita ya memang lebih bagus lagi mungkin kertasnya kertas foto gitu, sudah sesuai gitu ya. Misalnya seperti itu ini bisa dilampirkan untuk yang chatting ya, seperti ini. Kalau Bapak Ibu mau apa namanya ya ini apa ya mungkin mic-nya ya Bapak Ibu ya. Kalau di suara saya sudah keras itu ya. Ini ada yang belum jawab belum. Ini kayaknya tadi yang pakai Vivo tadi ya. Yang pakai Vivo tuh kayaknya kendala di alatnya ya. Kendala di alatnya.
Nanti tolong tadi mic-nya gangguan itu ya, yang Vivo 1807 ya. Itu tolong ya, nggak mungkin kurang keras gitu ya. Baik, itu untuk yang apa namanya partisipasi ya. Nanti bisa kita. Untuk selanjutnya adalah di sini kelihatan Bapak Ibu ya, new share ya. Tadi partisipan sudah sebentar apa saya dulu ya, biar sesuai dulu. Ya. Ya, chat sudah ya, new share ya. Jadi chatting itu adalah untuk menulis ya apa-apa yang termasuk nanti Bapak Ibu absennya. Nanti kita untuk pertemuan yang ke selanjutnya kita pakai absennya menulisnya di chat ya. Nanti jadi nama, kemudian alamatnya, kemudian institusinya atau TK PAUD-nya sama nomor HP-nya nanti sebelum acara dimulai itu ditulis dulu. Itu biasanya nanti sebagai registrasinya ya dari chatting ini. Ya. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah ada share screen ya. Share screen ini nanti kita bisa nge-share materi yang kita punya ya. Materi yang kita punya apa namanya kepada teman-teman yang ada di sini gitu kan. Misalnya kita punya materi apa itu bisa di-share seperti ini. Tadi kita sampai apa materi tadi kan ini ya, contoh aja nanti kita juga akan seperti ini nanti minta tolong ya. Tadi materinya saya share screen dulu. Ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya nanti ya. Nanti kita ke depan untuk batch selanjutnya kita nanti buat materi-materi yang ini Bapak Ibu ya, interaktif gitu ya. Nah, ini. Nah, seperti ini toh ya. Nah, iya seperti ini. Jadi ini nanti kalau ada pelajaran di sekolah, di TK atau di PAUD ya, bisa nanti ya, ini hanya contoh saja Bapak Ibu ya, contoh saja. Nanti Bapak Ibu bisa istilahnya apa ya, menyesuaikan ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti jenis-jenis binatang gitu kan, misalkan ya nanti macan gitu. Nanti kita bisa apa ya, menyiapkan materi itu ya. Nanti kita bisa pandu di sini ya. Sehingga nanti tampilannya bisa seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini pun tidak susah ini Bu, Bapak Ibu. Ini pakai PowerPoint ini ya, pakai PowerPoint tapi yang kreatif gitu ya. Nah, seperti ini nanti kan ya. Ini contohnya kalau kita nanti mau nge-share apa materi ya, materi tadi yang misalkan kita nih sebagai apa ya, ya nanti tadi ada pertanyaan nanti kalau ke murid itu sinyalnya atau HP-nya belum dan sebagainya. Tapi nanti lambat laun kalau memang keadaannya seperti ini ya mestinya akan ada arah ke sana ya nanti meskipun nanti mungkin dari pemerintah misalkan ya ada fasilitas seperti itu ya mungkin nanti berkelompok misalkan seperti itulah. Kalau kita tatap muka nanti bagaimana wong ya ini belum jelas juga kapan gitu kan ya. Nah, kalau kita pakai seperti ini memang lebih stabil gitu loh Bapak Ibu ya. Lebih stabil. Ini kan juga enak kan ya. Nanti 1 jam, nanti ganti lagi 1 jam kan ya. Kita nge-share materi apa, komunikasi apa kan lebih enak dan ini paling komplit gitu ya. Kemarin saya diundang sama Google itu ada Google Meet itu juga bagus ya. Tetapi ya apa ya masih standar juga ya. Ini kemarin Pak Menteri aja rapat pakai ini, kemarin dari Dirjen Vokasi yang nangani apa ya PAUD juga ya. PAUD kan masuk non formal ya. Bisa masuk non formal itu juga kemarin sama Pak Dirjen juga pakai ini ya. Ya, baik. Untuk selanjutnya adalah ini Bapak Ibu ya, mungkin nanti kalau di situ menu-menunya agak beda, saya bisa dicari dulu. Saya tadi menjelaskan menu-menu yang biasa dipakai ya. Ini ada recording Bapak Ibu. Recording. Nah ini sangat penting sekali Bapak Ibu recording ini. Karena acara kita ini bisa kita rekam dari
mulainya ngerekam kapan gitu ya. Ini juga sudah saya rekam, ini ada rekamannya. Ini ada recordingnya ini saya. Di tempat jenengan juga ada tulisan recording ya. Sehingga nanti anak yang tidak bisa ngikuti ya, ini bisa kita unggah ke YouTube gitu nanti ya. Jadi nanti ini kita bisa unggah ke YouTube, nanti anak kita kasih di WA-nya kita kasih link YouTube, nanti bisa mengikuti juga Bapak Ibu gitu. Jadi tadi pertanyaan Ibu kalau pakai Zoom mungkin kesulitan, tapi kalau pakai YouTube kan ya pastinya semua HP bisa itu ya, semua HP bisa. Atau nanti sekali lagi kalau bisa berdua apa bertiga ya, nanti diputar ke YouTube-nya gitu ya. Jadi kalau YouTube ya otomatis nggak bisa berinteraksi tapi mendengar semua tadi direkam. Ya ini tadi perintahnya pakai ini recording ya. Ini saya rekam, ini ada tulisannya bulat merah ini ngerekam. Jadi semua pembicaraan direkam semua, termasuk settingnya juga terekam. Settingnya nanti terekam Bapak Ibu ya. Ya, settingnya nanti terekam. Jadi nanti kalau seperti ini, bentar saya share ya. Ya, saya share dulu. Nanti kayak apa tuh rekamannya gitu. Ini seperti ini Bapak Ibu. Nah, dia masuk ke dokumen, nanti ngerekamnya di sini. Langsung zoom ya. Nah, misalnya seperti ini. Oh, ini barusan ya yang atasnya. Ya, ini chatnya ada Bapak Ibu. Ini ya. Nanti settingnya masuk ke semua, ke rekam. Jadi ada yang bertanya, ada yang apa nih kan? Ini masuk, ini ada chatnya. Ya, ini sebelah sini ini ada yang kemarin kan saya se-Jawa Tengah ya adain diskusi gitu. Ini ngerekam semua. Bisa dibaca. Ya, ada yang bertanya apa gitu. Itu bisa dengan chatting tadi. Jadi chatting itu juga bisa direkam. Gitu. Ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah reaction tulisannya ya. Reaction. Nah, reaction itu begini Bapak Ibu. Nah, ini kan ada ya, sebentar saya share lagi reactionnya ya. Ya. Ya, kalau nanti reactionnya ini berbentuk gambar tangan ya. Berbentuk gambar tangan yang mana itu biasanya kalau mau bertanya gitu, kayak anak-anak di kelas ya, kalau mau bertanya itu tangannya diangkat gitu kan. Nah, ini di sini ada fasilitasnya itu reaction namanya ya di sini ya. Nanti gambarnya itu tangan sama jempol gitu ya, nanti di layar akan tampil gitu, yang mau bertanya itu nanti pakai reaction itu ya. Ya. Dan yang selanjutnya adalah N ya. N ini kalau mau berakhir ya. N ya, atau bahasanya left ya. Bahasa kita kan left. Aku mau left dulu kalau misalkan di WA atau mau left dulu, left itu keluar ya. Ini di sini ada. Ya, tapi kalau belum mau keluar ya jangan ya, nanti terputus. Kemudian yang selanjutnya di atas ini ada gallery view sama full screen. Nah, ya kan, ini ada tuh yang pojok kanan atas tuh ada menu kayak kotak-kotak kecil itu ya. Kalau pakai laptop, kalau pakai HP coba dicek juga. Itu berfungsi untuk kalau diklik seperti ini tampilannya adalah semua tuh tampil kotak-kotak semua. Jadi yang ikut di sini tuh tampil semua di sini. Ya. Tampil semua di sini. Ya. Tapi kalau di sini ada menu juga speaker view. Ya, kalau speaker view itu yang bicara yang tampil gitu, yang bicara yang tampil ya, yang kalau speaker view ini bisa. Ya. Ya, jadi ini ada beberapa menu ya. Ini kalau biasanya full. Kalau full ini ya kayak kita tuh nonton bioskop ya, kalau full. Jadi full itu berarti layarnya akan penuh ya. Akan penuh tampilan-tampilan yang ada di layar ini akan
akan tampil seluas layar, ya. Tidak ada tulisan-tulisan yang lain. Itu. Dan yang selanjutnya lagi adalah untuk ini media ini adalah kita sekali lagi bisa mematikan ya secara umum, ya, secara umum. Jadi begini, saya ini tadi tambahan lagi. Apakah nanti bisa dimatikan, Pak? Bisa, bisa ya, bisa semua. Caranya seperti ini. Kita masuk dulu di sini. Ya, di sini ada partisipan ya. Nah, seperti ini. Ya, ini besar. Nah, ini bagaimana kita bisa menghidupkan, mematikan ya. Nah, ini misalkan ini Mbak Mubashiroh ini kan aktif ya. Nanti dengan cara di-mute aja gini. Ya. Di-mute gitu. Ini sudah. Ya. Tapi kalau nanti di-mute dia nggak bisa ya, otomatis nanti dari yang ke sendiri ya yang mematikan. Jadi nanti mic-nya ini biar bisa mati ya. Seperti itu. Ini kadang di sana ditekan lagi gitu ya. Nah, ini hidup ya, Mbak. Tolong Mbak Mubashiroh coba bisa dimatikan mic-nya coba. Mic gambar mic-nya ditekan dicentang coba, Mbak. Ya. Ya, Ancan dihidupkan ya. Coba Mbak dimatikan, Mbak. Coba Mbak, minta tolong Mbak. Coba ini kan dilihat dari teman-teman semua. Kalau dimatikan di tempat Mbak, apakah langsung merah gitu? Coba Mbak. Coba mic-nya minta tolong sambil latihan. Mic-nya di silang. Oh ya, dicari Mbak, cari menunya. Ya di bawah biasanya. Ya. Coba. Ini sambil latihan ya nanti. Jadi itu juga nanti kalau mic-nya mati, yang jelas mengurangi kuota atau pulsa jenengan, ya kan suaranya masuk terus kan otomatis ya pulsanya tambah kan ya. Kalau bisa kalau nggak bicara atau memang nggak ada keperluan untuk bicara, mending dimatikan gitu ya, dimatikan. Jadi biar bisa Iya, Mbak, ya masih hidup Mbak. Ya, belum ketemu Mbak perintahnya Mbak. Belum ya, dicari Mbak. Ya, sebentar nggak apa-apa, tak tunggu ya. Nanti dicari perintahnya pakai apa Mbak? Pakai laptop apa pakai HP Mbak? Oh ya, sudah. Oh ya, sebentar. Oh ya, sudah. Pakai laptop apa pakai HP Mbak? Bisa dihidupkan lagi Mbak Mubashiroh. Latihan mic-nya di on lagi. Ya, oh ya, sampun nggih. Ya, pakai HP apa pakai laptop Mbak? Pakai laptop Pak. Oh pakai laptop ya, nggak apa-apa kalau pakai laptop. Ya sekali lagi ini bukan menjadi permasalahan ya pakai laptop apa pakai HP. Kalau pakai itu nggak ada pengaruh menurut penelitian dari teman-teman ya, teman-teman digital itu hanya sinyalnya. Ya sama HP-nya kemungkinan penuh kali ya seperti itu ya. Jadi ini intinya kalau sama-sama sehatnya ya antara laptop sama HP sehat semua ya. Itu nggak ngaruh kecepatan. Ya justru kalau pakai HP kan malah kecil toh, malah cepet tuh harusnya. Tapi sinyalnya harus dicari yang kayak kita mau nelpon kan, coba tak nyari sinyal sing full gitu ya. Sinyalnya 1-2 ya mestinya nanti akan kendala wong itu lewat jalan wong jalannya sempit gitu ya. Dicari jalan yang luas gitu kan ya. Dan dipastikan sinyal yang di Kabupaten Grobogan kan sudah 4G ya. Untuk Telkomsel kan 4G ya harus 4G disetel 4G nanti kalau enggak ya kalau enggak istilahnya ada 4G-nya ya otomatis di counternya suruh nyeting 4G gitu ya. Lagi pula kalau 4G stabil malah ringan juga ya. Kalau nanti rubah 4G, rubah GSM gitu ya. Kadang malah Bapak Ibu ya, istilahnya kayak sering terputus gitu ya. Kalau memang mau dipastikan ke 4G terus saja HP-nya. Kan memang 4G kan untuk data. Kalau GSM itu untuk nelpon ya. Nanti di layarnya kan di layar HP-nya ada tulisan 4G gitu kan ya. Nanti seperti itu ya untuk
memfasilitasi. Jadi sekali lagi kita memang pakai apa ya? Ya termasuk ini ya orang-orang tua gitu ya memang untuk makan aja nggak ada kok malah suruh beli pulsa gitu kan seperti itu kan ya malah suruh beli apalagi. Nah, tapi sekali lagi kita juga harus nyari jalan tengahnya bagaimana biar apa ya semua itu berjalan ya bagaimana biar bisa tercapai ya atau mungkin kita cara ngajarnya ya nggak lama ya mungkin hanya 1/4 jam gitu kan ya ngirit juga ya tapi kita sudah konsep yang mau disampaikan apa selama 15 menit gitu. Dan nanti bisa disiasati yang rumahnya dekat itu gabung gitu, satu HP misalkan. Kan lebih kalau komunikasi tatap muka apa ya, bisa komunikasi seperti ini kan lebih jelas gitu, ya. Tapi kalau pakai WA yang calling itu ya terkadang ya memang itu nggak dibuat untuk itu ya. Itu kan istilahnya memang untuk nelpon itu. Kalau kita untuk media belajar ya memang harus pakai Google Meeting, kemudian Zoom Meeting, kemudian ya tulisannya IG Meeting, sama yang Wembet gitu ya. Nah itu memang media apa ya software aplikasi untuk media belajar, media kuliah, media rapat. Ya, kalau kita menggunakan WhatsApp yang istilahnya untuk calling itu ya itu kan memang istilahnya hanya kreativitas ya. Tapi kayaknya juga itu besar itu. Karena WA sendiri itu kan memang ya diharapkan itu kan nulis itu hasilnya, chatting gitu itu. Tapi kalau dibuat media video ya coba dibandingkan ya tambah banyak apa malah apa ya saya pikir tambah banyak itu karena dia memang WhatsApp itu hanya chatting kok. Tapi kalau ini tuh memang diperuntukkan untuk pembelajaran dan ini paling ringan gitu, paling ringan. Jadi irit gitu anunya, pulsanya ya, pakai Zoom. Tapi ya sekali lagi ya sesuai kebutuhan ya. Kalau misalkan acaranya 1 jam saja gitu dan yang lain ya kan dan bisa diikuti banyak orang. Ini kalau tempat saya ini bisa nanti kalau jenengan punya ya itu 40 menit itu sudah berhenti Bapak Ibu ya nanti login lagi kalau tempat saya ini enggak ini langsung tadi ya dari jam 10 tadi sekarang udah hampir setengah 12 lebih ya tapi enggak putus toh ya nah ini nanti juga ada caranya gitu kan ya nanti ada caranya nanti ini selama 2 jam enggak putus tempat saya nih langsung terus ya kalau Bapak Ibu menggunakan yang biasa itu 40 menit. Nanti putus, nanti nyambung lagi. Gitu. Ya. Ya nanti bisa kita apa namanya istilahnya apa ya step by step ya yang kita inginkan apa ini juga di rumah ya sambil kita merencana apa ya gitu nanti efektifnya bagaimana ya. Kebetulan ya apa saya di bidang komputer ya siap mendampingi ya nanti kan bisa tanya jawab ya Bapak Ibu ya ya ini malah karena COVID malah kita bisa ketemu gini ya malah sama Allah itu memang benar-benar diuji ya bagaimana kita tuh biar bisa mencari efektivitasnya apa gitu ini kalau kita nggak ada COVID kan malah kita nggak ketemu ini Bu. Saya malah nggak kenal ini siapa namanya ini kan. Ya ini alhamdulillah malah dengan adanya COVID kita malah ada penemuan baru ya. Kita bisa ini mau ngikut acara ini mau di kamar boleh, mau apa ya, mau di mana aja boleh. Nggak perlu menggunakan gedung atau ruang pertemuan ya, kan luar biasa ya. Baik, ini sekali lagi ini ya untuk ini pada apa ya pada pinter semua ini sudah di mood semua ya ini luar biasa jadi apa ya namanya sehingga
ini tuh apa ya, bisa Bapak Ibu lebih efektif gitu. Ya. Ya, baik. Ini masih ada sedikit lagi waktu ya. Ada waktu, nanti kita jadwalkan sampai jam 12 kurang ya. Nanti duhur, azan duhur kita selesai ya. Ini masih ada waktu. Nanti untuk pertemuan yang akan datang, saya akan menyampaikan Google Trip dan Google Form ya. Nanti untuk acara selanjutnya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa membuat apa ya, atau menyimpan ya data-datanya di TK atau di apa, SD, bagaimana cara mengaktifkan Google Trip gitu kan ya. Nanti kita belajar bersama, dan besok bawa buku ya Bapak Ibu ya, bawa buku dicatat besok ya. Ini ya insya Allah nanti Kamis yang akan datang, jadi tiap hari Kamis gitu, jamnya sama gitu, jam 10 sampai jam 12. Seperti itu, nanti kita step by step saja, dan dari IKIM dikasih masukan ya, bagaimana nanti apa biar bisa efektif. Yang jelas sekarang itu semua di dalam dunia pendidikan ini memanfaatkan IT gitu. Nah, nanti bagaimana untuk IT-nya. Nah, kalau nanti ke depan dari institusi jenengan atau dari TK jenengan ini sudah memang benar-benar menjalankan apa IT itu, enak banget Bapak Ibu ya. Kalau nanti tugas tuh tinggal buka webnya gitu. Ya sudah di situ semua, kita sudah nggak buat-buat terus. Kalau sekarang ini kan kita masih buat-buat terus. Sebagai contoh ya, ini sambil ngisi waktu, kalau yang disarankan oleh apa ya, institusi pendidikan ya, termasuk di IKIM, ini sekarang disuruh membuat apa, LMS atau Learning Management System, yaitu memanfaatkan apa, web ya. Supaya sharing dulu sebentar ya, ini saya tak sharing dulu ini ya. Nah, ini kayak apa itu ya, kita terus dulu ya. Nah, kita panggil ini Google Chrome ya. Ini contoh saja Bapak Ibu ya, nanti apa yang sebetulnya yang dimaksud e-learning itu seperti apa gitu kan. Nah, kalau e-learning yang memang betul-betul sudah standar itu biasanya e-learningnya itu apa ya, menggunakan website ya. Cuma nanti kalau ada tanya jawab ke murid atau apa, itu baru menggunakan seperti Zoom, seperti Google Meeting gitu ya. Baik, ini Google Chrome ya Bapak Ibu ini ya, nggak asing ya. Nah, ini namanya Google Chrome. Biasanya ini apa, lambangnya itu gambar matahari bulat, merah, biru, hijau, kuning ya. Nah, di sini ya dinamakan address-nya atau alamatnya, diketik di sini. Alamatnya kalau di IKIM namanya nanti juga bisa dibuka-buka ya. www ya .ikim.ac.id. Nah, ini webnya. Kita enter. Ini contoh e-learning ya, e-learning yang nanti kalau siapa tahu apa ya, TK-nya sudah maju ya, buat website gitu ya. Nah, ini webnya seperti ini masih proses. Nah, nanti di web ini kita akan apa namanya ya, istilahnya itu akan memberikan tugas-tugas ke anak-anak, itu tinggal anak-anaknya tinggal apa ya, suruh buka aja webnya ini gitu. Ya, seperti ini webnya. Ya, kebetulan untuk IKIM ini digandeng oleh pemerintah sebagai mitra prakerja ya. Ini sudah bentar lagi kita sudah akan tayang ya. Nanti apa, kalau prakerja itu dapat uang ya, muridnya ya, itu dapat banyak atau itu ya, itu kan 3.500.000 ya, kurangi berapa gitu. Padahal di IKIM ini nggak mahal ini. Di IKIM ini desain grafisnya aja hanya ini ya,
450 ya. Ini untuk office-nya ini 400 ya. Jadi ini kalau kita nanti mau apa ya namanya, mau istilahnya e-learning yang sebetulnya itu begini. Nah, nanti di sini kita tinggal milih Bapak Ibu misalkan ya. Ini desain grafis gitu ya. Nanti diklik sini kita bisa apa ya, melihat videonya, melihat materinya itu sudah kalau apa. Nanti kan bisa juga itu ya dibuat di TK. Nanti materinya apa, materi apa gitu. Ini kalau pengen mengerti tentang apa ya, e-learning ya. Ya. Ya, ini sharing dulu ya. Ya. Jadi kalau memang apa ya namanya ke depannya ini kalau bisa begitu. Ya, baik ini karena waktu terus berjalan terus ya. Nanti nggak apa-apa nanti buka sendiri ya webnya ya dari rumah ya. www.ikim.ac.id. Nah, nanti sebentar lagi nanti untuk prakerjanya bisa masuk ke IKIM ya kan. Ya, alhamdulillah untuk IKIM sudah terakreditasi juga atau di sini. Nanti kalau punya web TK apa PAUD-nya dibuat ya kurang lebih seperti ini ya. Nah, itu kan bisa nanti ini informasi-informasinya apa gitu kan. Ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk apa kali ini. Mungkin masih ada waktu bisa sharing ya. Sharing apa ya dengan kondisi semacam ini ya. Bapak Ibu punya ide apa gitu ya, bisa saya sampaikan. Ini masih ada waktu sebentar ya, 5 menit lagi ya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi setelah saya sampaikan materi-materi. Nanti untuk minggu depan materinya adalah memanfaatkan penyimpanan online ya, memanfaatkan penyimpanan online. Nanti kita kasih tahu dari awal ya, dari mendaftarnya bagaimana, cara ngisinya bagaimana, cara mengambilnya bagaimana gitu ya, cara nge-share-nya gimana. Misalkan Bapak Ibu punya data, kemudian temennya mau dikasih, itu nggak perlu oper flash disk, nggak perlu, tinggal aja di-share ya, di-share dari data kita tadi. Misalkan kita punya data dari TK atau dari PAUD itu apa, itu tinggal di-share aja ke temennya, nanti temennya juga bisa buka, kan sudah dikasih izin dengan kita nge-share, kita ngasih link itu ya. Seperti itu nanti bisa menjadi apa namanya persiapan untuk minggu apa depan ya. Mungkin itu ada yang bertanya, ini masih ada waktu 5 menit lagi ya untuk bertanya. Mungkin ini saya bisa menyapa, ada yang mas-mas kok belum kelihatan. Mas Faji ini mana nih? Piayinya mana nih? Mas Faji? Ya, ya tapi kalau dimatikan, tapi kalau pas kita komunikasi di duplicate toh. Ya, Mbak Almaun bisa dengar suara saya? Bisa diaktifkan mic-nya? Mbak Almaun, Mbak apa Mas? Mbak ini ya, Mbak Almaun bisa ya, bisa diaktifkan mic-nya ya, bisa komunikasi dengan saya. Silakan Mbak. Mbak Almaun silakan, di mic-nya diaktifkan, bisa komunikasi dengan saya, ngasih usulan-usulan apa. Halo Mbak. Halo Mbak Almaun. Halo, ini sudah bisa. Oh ya, mari Mbak, silakan dari TK Tunas Melati Gerobokan. Ya, nah, enak kan kalau dikasih nama komplit. Silakan Mbak. Selamat siang Mbak. Saya Pak Parjo Mbak. Ya, mau ngasih ide apa? Ya, ini kebetulan dengan di TK dan PAUD dan di KB ya. Saya di komputer di IT ya. Nanti siapa tahu tanya jawab ya. Bisa apa ya namanya, ya mungkin pas di sekolah suruh minta apa kok berkaitan dengan komputer ya, bisa bertanya-tanya, nggak apa-apa kan ya. Silakan Mbak Almaun, apa
Oh, bisa, sudah dengar. Silakan, Mbak. Ditunggu untuk pelatihan Google Form-nya, Pak. Oh, Google Form-nya, baik. Iya. Ya, berarti minggu depan ya. Minggu depan Iya, nanti siap. siap ya. Nanti siap di depannya ada minuman. Puasa ya, Mbak ya. Besok kalau udah nggak puasa, depannya ada minuman, depannya laptopnya sambil di rumah gitu. Ya, ini mengenai apa? Zoom-nya ini, Mbak, ada udah jelas tadi ya? Udah jelas Sudah. ada yang udah ya? Ya. Sudah. Nanti kalau belum dipelajari lagi, dibuka-buka lagi, ya. Soalnya ini kalau nanti belum jelas, Mbak, kalau langsung materi, nanti nggak efektif nanti ya kan. Nah, nanti pas materi rame atau mungkin nggak bisa nyambung. Dan ini masih banyak yang mic-nya belum aktif, ya. Itu nanti komputernya apa HP-nya ya dicekkan. Nanti pertemuan yang akan datang, insya Allah harus sudah ready loh ya. Nanti ini masih ada waktu. Baik, itu aja Mbak masukannya, menunggu materi selanjutnya. Dan nanti materi selanjutnya lagi setelah kita ke Google Form, kita membuat materi interaktif ya, materi interaktif seperti yang saya contohkan tadi. Saya ulang lagi materinya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Bentar. Ini. Nah, atau ini ya ini seperti ini. Nah, seperti ini kan tabung. Ya, kerucut bola. Nah, gitu kan. Nah, ini nanti kita bisa berlatih di sini nanti. Ya. Nah, ini lagu Bangun Ruang ya. Ya. Nah, seperti ini nanti. Nah, masih banyak lagi. Seperti ini saya juga punya materi untuk materi yang itu ya. Bentar. Nanti ini maksudnya kerangka selanjutnya gitu loh. Biar kita juga ada pandangan kalau ikut ini itu apa manfaatnya gitu kan. Ya, ini saya punya misalkan ini hanya kerangka saja, nanti materinya bisa diedit sendiri ya, bisa disesuaikan. Ini saya punya yang lain ya. Seperti ini. Bentar, biar tampil dulu. Ya. Ini ya. Ada beberapa materi yang ya, seperti ini. Ya, ini misalkan ya Pak Bu, nanti diganti aja materinya. Nah. Ya. Misalkan ini bahasa Indonesia misalkan ya. Ya. Nah, ya kan? Kan ini nanti kalau di-share ke anak-anak kan seneng ini. Di-share ke anak-anak kan interaktif gitu loh Bapak Ibu ya. Dan nanti bisa dibuat PDF ya. Nanti materi selanjutnya kita bagaimana dari ini bisa di PDF ya. Karena kalau nanti pakainya yang PowerPoint kadang anak kesulitan. Nanti kalau PDF kan dari WhatsApp aja bisa kan buka PDF. Nah, gitu. Nanti saya ajari cara konversi dari PPT ini ya, PPT itu PowerPoint ya, menjadi PDF ya. Atau nanti ada yang usil, Pak, gimana Pak kalau yang PDF jadi PowerPoint gitu ya? Oh, bisa. Kalau saya bisa lah, insya Allah bisa. Saya punya program, saya punya softwarenya untuk itu ya. Jadi Pak, kalau saya pas rapat itu di teman-teman di kabupaten Pak itu dikasih PDF Pak. Aku tuh pengen punya yang PowerPoint-nya gitu kan. Bisa, itu dirubah bisa. Ya, dari PDF jadi PPT atau dari PPT PDF bolak-balik bisa. Ya, jadi saya punya softwarenya dan nanti bisa saya tularkan ya ilmunya ke jenengan semua. Jadi nggak apa-apa ini ibadah ya. Jadi sekarang itu saya sering ini
ini ada beberapa ibu-ibu PKK itu ya saya sempat ditanya Pak, apa bisa ngajari PDF jadi PowerPoint Pak, apa PPT Pak. Nanti soalnya kalau saya mau rapat di desa itu langsung saya sorot Pak. Tidak kalau PDF kan susah itu kan gitu. Oh bisa Bu, siap aku bilang gitu. Ya. Nanti materinya juga bisa itu nanti ya. Kemudian juga banyak yang bisa kita nanti sharingkan ya. Ya baik itu mungkin ada lagi yang atau mungkin ini Bu Yuni sudah masuk tadi. Bu Yuni sudah masuk. Bu Yuni ada di ruang ini. Bu Yuni Astuti. Mungkin bisa sepatah dua patah kata. Bu Yuni. Ada enggak Bu Yuni? Oh Bu Yuni ada. Bu Yuni bisa memberikan apa Bu? Apa ya Bu? Motivasi gitu. Dorongan-dorongan. Bu Yuni bisa mendengar suara saya? Bisa diaktifkan mic-nya? Bisa, Pak. Oh bisa ya. Ya, Monggo Bu, bisa. monggo Ya. Bu. Ini teman-teman TK PAUD bisa dikasih sepatah dua patah kata untuk memotivasi apa ya kegiatan ini Bu. Monggo Bu Yuni. Ya. Alhamdulillah terima kasih untuk ilmunya yang sangat penting ini Pak, bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya apresiasi yang tinggi sehingga tiap hari Kamis nanti kita semua bisa gabung lebih banyak lagi personilnya gitu ya. Ya, monggo Bu. Nanti tinggal di-share ke lebih luas lagi. Ya, malah tadi ada yang dari Demak tadi mau malah ya, sementara kalau kabupaten lain Bu, ya kita pending dulu lah ini untuk Kabupaten Grobogan dulu. Ini kebetulan meskipun ini hanya ya belum maksimal tapi ini sudah mewakili dari Tegowanu ada, Gabus, Toro, kemudian Tawangharjo, Prodadi sendiri. Udah lumayan ini Bu, udah tinggal diperluas saja, tinggal diperbanyak tiap untuk Penawangan juga. Sertifikatnya juga Pak. Oh, barangkali ada yang berminat. Ya nanti kalau sertifikat ya anulah ya nanti sama bagian administrasi katanya itu ya untuk ongkos cetaknya katanya. ya nggak apa-apa nanti gampang ya di grup nanti bisa disampaikan. Oke, sami-sami Bu Yuni ya terima kasih atas partisipasinya. Baik, untuk selanjutnya karena waktunya sudah habis ya dan alhamdulillah kita nggak terasa ya. Kita 2 jam itu ternyata ini nggak terasa nih kita sudah tinggal 5 menit lagi dan sudah duhur ya. Bu Yuni malah sudah sholat itu. Sudah duhur Bu itu Bu. ya nanti Baik, kali ini cukup dulu dari saya dan sekali lagi nanti materi batch yang kedua untuk hari Kamis besok jam 10 sampai jam 12 akan masuk materi Google Form, Google Drive ya. Yang mana nanti ini sangat penting sekali kalau Bapak Ibu di dunia pendidikan ya terutama bisa membuat soal gitu kan, tanya jawab nanti bisa di-share hingga nanti dan juga sebetulnya itu banyak itu fasilitasnya itu tidak hanya kalau Google Form saya linkkan ke email, ke HP. Jadi kalau ada yang daftar di Google Form itu langsung ke HP juga ada notifikasinya gitu ya. Banyak yang sebetulnya yang perlu kita sharingkan. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Monggo bisa sapa diaktifkan semua nggak apa-apa. Saling sapa ya. Ya, silakan Bapak Ibu saling sapa nggak apa-apa, ini diaktifkan semua nggak apa-apa mic-nya ya, saling sapa ya. Hal yang semua akan benci aku dan mungkin ada benarnya. Aku pikir berdasarkan seorang perempuan asli akan membuat ya, makasih ya sama-sama Pak, ya sama-sama ya. Aku nggak tahu apa yang harus aku pikirkan. Aku tidak bisa stop menangis. Aku bukanlah orang yang kamu pikir adalah aku bahkan bukanlah orang yang aku nambah dulu kan udah nambah dulu sampai aku dulu boleh tuh betul ya aku pernah nonton sangat manusiawi. Aku nangis, aku ketawa, aku bisa aku mencoba agar hal itu tidak berusaha. Aku tidak ada di tempat yang baik saja. Aku kecewa dan aku takut. Semakin aku rasain, semakin parah rasanya. Emosi-emosi ini hanyalah program kita. Aku merasakan
perempuan asli yang bernama Michaela Souza, tapi dia adalah karatan. Aku hanya didesain untuk menjadi aku yang mereka mau. Aku tidak tahu jika aku cinta musik. Aku nggak tahu kalau aku cinta teman-temanku. Apakah ini feelings asli atau cuma program mereka? Apakah ada bedanya? Orang-orang yang ada di Band adalah keluarga aku. Kamu menemukan tempat untukku. Karena bukan aku cinta. Dan mereka memberikan Bapak Ibu, kita close dulu. Kita hanyalah alat untuk mencari uang. Mereka tidak pernah. Aku tidak membiarkan ini